Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan membahas tentang jembatan Wheatstone dan contoh-contoh soalnya. Berikut kita lihat rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, dalam gambar ini kita lihat bagaimana bentuk hambatan yang disusun sehingga tidak bisa kita kerjakan dengan cara seri maupun dengan cara paralel. Ada ketentuannya dalam mengerjakan soal seperti ini. Yang pertama adalah jika arus yang mengalir melewati hambatan yang di tengah ini, yaitu yang terukur pada galvanometer, di situ bertanda G, itu sama dengan 0, maka ada ketentuan yang bisa kita pakai bahwa R1 dikali R3 itu akan sama nilainya dengan R2 dikali dengan Rx. Nah, jika memenuhi persamaan ini, maka hambatan yang berada di tengah ini kita bisa abaikan karena tadi di sini arus yang mengalir sama dengan 0. Maka kita bisa mencari hambatan totalnya. Karena R yang di tengah itu sudah tidak ada, maka kita kerjakan yang pertama dulu adalah R1 sama Rx itu di situ tidak ada lagi cabang sehingga di sini seri, kita ambil RS1. Kemudian yang berikutnya adalah R2 dengan R3. Ini kita pakai rumus juga seri sehingga kita ambil di sini RS2. Nah, kemudian karena ini sudah bergabung menjadi satu, ini kita bisa gambarkan seperti ini. Maka selanjutnya kita bisa mencari R totalnya adalah dengan cara menghitung paralel antara RS1 dan RS2. Jadi R totalnya itu adalah paralel antara RS1 dengan RS2. Selanjutnya, bagaimana jika arus yang melewati hambatan yang berada di tengah itu tidak sama dengan 0? Nah, jika tidak sama dengan 0, maka hambatan tersebut tidak bisa kita buang begitu saja. Caranya adalah dengan merubah hambatan yang disebut dengan transformasi delta menjadi transformasi bintang. Maksudnya bagaimana? Kita lihat di sini. Jadi kita bikin hambatan baru seperti itu. Terlihat pada gambar. Nah, kemudian kita perbesar gambarnya menjadi begini. Nah, menjadi ini kita beri nama masing-masing hambatan itu adalah RA, RB, dan RC. Kemudian, bagaimana besarnya RA, RB, RC itu? Nah, di mana RA itu adalah, kita lihat di situ, RA berada di sini, kemudian dia dijepit oleh R1 dan R2. Nah, tadi R yang di tengah kita kasih nama R5. Ya. Nah, di sini ketentuannya adalah RA sama dengan R yang menjepitnya tadi adalah R1 dikali R2 per R1 plus R2 plus R5. Nah, kemudian begitu juga dengan RB. Nah, RB di sini dijepit apa? Dijepit R2 sama R5. RC dijepit oleh R1 dan R5. Sehingga kita bisa memperoleh persamaan untuk RA, RB, dan RC. Jika kita sudah memperoleh nilai RA, RB, dan RC, maka kita bisa membuang hambatan R1, R2, dan R3. Karena penggantinya tadi sudah RA, RB, dan C. Namanya transformasi delta menjadi transformasi bintang. Setelah kita membuang R1, R2, dan R5, maka gambar rangkaiannya menjadi sebagai berikut. Nah, kita lihat dari gambar ini kita sudah bisa menyelesaikannya. Di mana di sini RC sama R4 itu tidak ada penghalang, jadi tersusun bersambung. Ini adalah R seri. Kita kasih RS1. Begitu juga ini RB sama R
3 ini RS 2. Nah, kemudian kedua ini hasilnya kita paralelkan sehingga paralel antara RS1 dan RS2. Setelah itu kita temukan R totalnya, yaitu antara RA dengan hasil paralel ini tadi, paralel antara RS1 RS2. Jadi RC sama R4 itu seri, kemudian RB sama R3 itu juga seri, hasil keduanya itu paralel. Selanjutnya mencari R totalnya adalah seri antara RA dan hasil dari RC 4, B, dan 3. Sehingga diperoleh nilai R totalnya. Berikut kita lihat contoh soal jembatan Whetstone dan transformasi delta. Ya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan baik nomor 1 maupun nomor 2 adalah kita cek dulu hambatan yang bersilangan. Nah, jadi misalnya di sini nomor 1 ini 12 sama 2 dikali, apakah sama dengan jika 4 dikali 6 seperti tadi. Jika sama, berarti kita bisa langsung membuang hambatan yang di tengah. Jika tidak, maka kita harus melakukan transformasi delta terlebih dahulu untuk mencari R totalnya. Sama dengan contoh soal nomor 2. Berikutnya kita perhatikan soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita tidak bisa selesaikan dengan cara seri dan paralel. Jadi rangkaian ini kita pindahkan dulu bentuknya seperti gambar jembatan Whetstone yang kita pelajari sebelumnya. Di sini kita kasih titik C. Nah, kita gambarkan seperti tadi. Nah, ini kita gambarkan di sini titik A. Ini titik B. Kita lihat antara A ke C ini ada hambatan yaitu R1. Berarti di sini kita kasih titik C. Ini ada R1. Kemudian antara C ke B ini ada R2. Nah, dari C ke B berarti di sini R2. Kemudian kalau di sini kita kasih titik D, berarti ini kita kasih titik D di bawah ini. Antara A ke D di sini ada R4. Antara A ke D ada R4. Kemudian antara D ke C ini ada R3. Antara D ke C ada R3. Nah, gambarnya dirubah seperti ini. Baru kita cek, kita lihat antara D ke B. Jadi dari D ke B di sini ada R5. Ini ada R5, D ke B. Nah, gambarnya sudah bisa kita perhatikan berubah ke dalam bentuk jembatan Whetstone. Lalu langkah selanjutnya adalah kita cek apakah hasil kali ini yang bersilangan, di sini ada R1 sama R5, itu sama dengan hasil kali antara R2 dengan R4. Jika hasil kali tersebut sama, maka R yang di tengah atau di sini R3 kita bisa buang. Tetapi jika tidak, maka kita harus rubah dulu transformasi delta menjadi transformasi bintang. Nah, setelah kita bisa menentukan itu, maka kita bisa mencari R totalnya. Jika kita ketemu R total, maka kita bisa mencari watt arus, yaitu V per R. R-nya tadi adalah R total, ya, yang kita peroleh tadi. Nah, silahkan kalian lanjutkan. Demikian penjelasan tentang jembatan Whetstone beserta contoh soalnya. Semoga kalian bisa memahami. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.